Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok G. Dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan kami dalam proyek PJBL kedua. Kelompok G ini beranggotakan Bayu Siganda dengan NIM 32, Ibrahim dengan NIM 46, dan Ikhwan Fatur Khair dengan NIM 126. Untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama ini ada sintesis lagu. Kami memilih lagu dari Hindia ya, yang berjudul Rumah ke Rumah, dan ini merupakan source code-nya. Dalam source code ini terdapat beberapa nada yang digunakan dalam lagunya, dan setiap nada itu memiliki durasinya masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang teknik sintesis yang kami lakukan pada lagu ini. Dalam pelaksanaan tugas ini kami menerapkan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan lagunya, dan dalam hal ini kami memilih lagu-lagu Rumah ke Rumah. Lalu dilakukan identifikasi notasi atau tanda nadanya dari lagu Rumah ke Rumah itu. Lalu berikutnya ada menentukan frekuensi yang sesuai untuk setiap nadanya. Lalu kemudian menginisialisasi variabel nadanya dengan nilai frekuensi masing-masing. Setelah itu dibuatlah dua buah array. Salah satunya untuk mengurutkan urutan nadanya, dan satunya untuk menentukan durasi untuk setiap nadanya. Penyesuaian durasinya dilakukan dengan metode trial and error untuk menyesuaikan seperti tempo lagu aslinya. Lalu pada tahap selanjutnya, setiap nada disintesis menjadi sinyal gelombang menggunakan bentuk gelombang sinus, dengan tujuan menghasilkan transisi antar nada yang lebih halus dan dapat divisualisasikan. Lalu yang terakhir, seluruh sinyal yang telah dibentuk digabung menjadi satu kesatuan dan disimpan dalam file berformat WAV dan divisualisasikan melalui spektrogram untuk menganalisis hasil sintesis yang telah dilakukan. Untuk analisis spektrogram akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bayu Sugianda. Selanjutnya itu ada spektrogram, yang dimana terdapat gambar spektrogram dari sintesis lagu Rumah ke Rumah yang terdapat dari output source code di atas. Dan yang pertama itu ada analisis distribusi frekuensi dominan. Spektrum menunjukkan konsentrasi energi yang paling kuat di frekuensi rendah, khususnya antara 300 Hz hingga 800 Hz. Ini sesuai dengan notasi nada dasar dari lagu yang disusun. Seperti B4 dan C-Crash 5, area ini terlihat berwarna kuning cerah, menandakan adanya intensitas sinyal yang tinggi pada frekuensi nada tersebut. Yang kedua, analisis adanya jeda antara nada, yaitu garis vertikal gelap yang berulang secara periodik sepanjang waktu. Garis ini mengindikasikan jeda antar nada dan momen diam. Ini penting karena membantu membentuk ritme dan frasa lagu, membuat lagu terasa lebih terstruktur dan tidak monoton. Yang ketiga, ada analisis harmonisa lemah, yaitu terdapat garis samar di frekuensi kelipatan 2 atau 3 kali lipat frekuensi dasar menunjukkan adanya harmonisa. Namun harmonisa ini sangat lemah dibandingkan nada dasar, yang membuktikan bahwa sinyal memang berbasis gelombang sinus sederhana tanpa distorsi atau tambahan overtone yang kuat. Yang keempat, analisa ketidakstabilan energi. Dalam beberapa bagian waktu, intensitas warna kuning sedikit bervariasi, kadang lebih terang atau sedikit redup. Ini menunjukkan bahwa volume atau amplitudo tiap nada bisa sedikit berubah. Mungkin karena perbedaan durasi tiap not yang tidak selalu seragam, sesuai data duration verse 1. Yang kelima, ada rentang waktu dan konsentrasi, yaitu spektrogram mencakup durasi sekitar 55 detik dan secara umum pola nadanya cukup konsisten sepanjang waktu. Namun ada lonjakan frekuensi, tiba-tiba ada noise di luar kendali, yang dimana ini membuktikan bahwa teknik sintesis
stabil dan cukup presisi untuk menghasilkan lagu dengan karakteristik frekuensi dan waktu yang terkontrol. Yang selanjutnya itu ada analisis spektrum dan spektrogram yang akan dijelaskan oleh teman saya Ikhwan. Baik, di sini kami menganalisis spektrum dan spektrogram dari suara vokal tiap masing-masing anggota. Berikut adalah source code dari analisis spektrumnya. Dari source code tersebut didapatkan sebuah diagram hasil dari eksekusi program berupa analisis spektrum suara. Yang pertama adalah suara vokal A, suara vokal I, suara vokal U, suara vokal E, dan juga suara vokal O. Nah, dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa diagram di atas menunjukkan energi yang dihasilkan pada masing-masing suara vokal A, I, U, E, O. Dan pada diagram anggota Bayu terdapat warna oranye pada diagram karena memiliki format perekaman stereo, sedangkan yang lain dalam format perekaman mono. Nah, pada diagram ini juga dapat diketahui noise yang dihasilkan. Contoh dari noise yang paling besar yaitu ada pada Bayu yang ditandai dengan banyaknya energi sebaran pada frekuensi utamanya. Nah, sedangkan noise yang paling sedikit yaitu ada pada Ikhwan yang ditandai dengan garis-garis sinyal yang tajam. Lalu untuk vokal A memiliki area sebaran energi yang lebih luas dibandingkan dengan spektrum vokal lainnya. Sedangkan spektrum dengan area sebaran energi yang paling sempit dimiliki oleh vokal I. Hal ini karena adanya pengaruh resonansi rongga mulut pada tiap-tiap pengucapan vokal. Dalam diagram tersebut, vokal A memiliki resonansi suara yang lebih luas dibandingkan dengan vokal lainnya. Sedangkan pada vokal I memiliki suara resonansi yang lebih kecil, sehingga berfokus pada frekuensi asli yang dihasilkan. Begitu pula dengan vokal U, E, dan juga O. Dengan urutan frekuensi resonansi terbesar ke terkecil, yaitu vokal A dengan frekuensi resonansi terbesar, lalu disusul oleh vokal E, vokal O, vokal U, dan yang paling sempit adalah vokal E. Selanjutnya adalah analisis spektrogram dari suara vokal masing-masing anggota. Di sini terdapat source code untuk menganalisis spektrogram suara. Dan selanjutnya ini merupakan hasil dari program yang telah kami buat. Yang pertama adalah gambar spektrogram vokal A, yang kedua vokal I, ketiga vokal U, vokal E, dan yang terakhir adalah vokal O. Nah, dari hasil diagram yang kami buat dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah spektrogram vokal A, I, U, E, O dengan indikator biru, hijau, dan kuning. Nah, variasi warna ini menunjukkan tinggi rendahnya energi yang tersebar di frekuensi tertentu dalam waktu yang bersamaan, di mana untuk indikator biru menandakan tidak adanya energi suara, sedangkan kuning adalah indikator energi suara terkuat. Dan dari setiap huruf vokal di atas dapat disimpulkan bahwa huruf vokal A memiliki energi tersebar paling luas, lalu dilanjut dengan huruf vokal E, dan di bawahnya lagi ada vokal U, vokal O, dan juga energi sebaran paling sempit dimiliki oleh vokal huruf I. Sekian dari penjelasan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Rio. Oke, untuk selanjutnya akan ada demo untuk setiap sintesisnya. Yang pertama itu sintesis dari lagu Rumah ke Rumah. Dengan menggunakan source code yang sudah tertera pada laporan tadi, kami akan menjalankan programnya.
Berikut merupakan cuplikan dari lagu Rumah ke Rumah dan ini merupakan spektrumnya. Di sini terlihat yang sudah dijelaskan tadi untuk analisis spektrogramnya. Ada terlihat bahwa distribusi frekuensinya terlihat paling kuat di frekuensi yang rendah, lalu adanya jeda antara nadanya, lalu harmonisinya yang lemah, dan terlihat juga untuk ketidakstabilan energinya. Di sini terlihat pada kuning-kuningnya yang bervariasi. Lalu yang terakhir ada rentang waktu dan konsistensinya. Spektrogram ini mencakup durasinya sekitar 55 detik, dan secara umum pola nadanya cukup konsisten sepanjang waktu dan tanpa ada lonjakan frekuensi tiba-tiba atau noise di luar kendali. Untuk penjelasan dari sintesis lagu sudah selesai. Nah, akan dilanjutkan untuk sintesis vokalnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis spektrum dari masing-masing tiap anggota. Ini merupakan source code dari spektrum itu sendiri. Mengeksekusinya dengan cara mengetikkan judul kode yang telah disimpan. Nah, dari hasil eksekusi program didapatkan sebanyak 5 figur, di mana figur 1 untuk vokal A, lalu figur kedua untuk vokal I, selanjutnya figur ketiga untuk vokal U, figur keempat untuk vokal E, dan juga figur kelima untuk vokal O. Nah, di masing-masing figur ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana perbedaan yang sangat jelas itu terdapat pada vokal A yang memiliki area sebaran energi yang lebih luas dibandingkan dengan spektrum vokal lainnya, dan juga sebaran energi vokal yang paling sempit yaitu dimiliki oleh vokal I. Selanjutnya analisis spektograf. Sama seperti tadi, kita eksekusi program dengan mengetikkan judul kodenya. Ya, di sini juga dibagi sebanyak 5 figur, di mana figur kelima ini adalah untuk vokal O, figur keempat untuk vokal E, figur ketiga untuk vokal U, kedua untuk vokal I, dan juga yang pertama untuk vokal A. Sama seperti analisis spektrum tadi, sebaran energi dari vokal A adalah yang paling terbesar dan juga yang paling sempit adalah sebaran dari vokal I. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya kembalikan ke Rio. Mungkin segini saja untuk presentasi dari hasil kerja dari kelompok G ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.